Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawan. Saya dari D4 Keperawatan Anestesiologi. NIM saya yaitu 1911604094. Tujuan dalam video ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan evaluasi asuhan keperawatan anestesiologi pre, intra, dan post. Dalam matkul ini yaitu bermateri persiapan alat-alat anestesiologi. Dalam hal ini persiapan alat-alat anestesiologi dilakukan pada pre-anestesi. Di antaranya seperti persiapan pasien, persiapan ruangan, persiapan obat-obatan anestesi, dan satu lagi persiapan peralatan anestesi. Dalam persiapan alat-alat anestesi, kita bisa menyebutnya dengan statis. Apa sih yang dimaksud dengan statis? Statis adalah persiapan alat-alat anestesi yang nantinya akan digunakan pada tahap pre, intra, dan post dalam tahapan anestesi. Namun, persiapan peralatan anestesi ini dilakukan pada tahap pre dalam anestesi. Dan statis ini adalah singkatan dalam menyebutan peralatan persiapan alat anestesi. Yang ini mengandung beberapa unsur dari kata-kata singkatan tersebut. Yang pertama yaitu S artinya scope, yang kedua itu T adalah tube, yang ketiga A adalah airways, yang keempat T itu adalah tape atau plaster, yang kelima itu adalah I induktor atau instilled magneset, yang C adalah konduktor, yang terakhir yang S itu adalah suction. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa foto dan saya akan menjelaskan dari foto-foto tersebut maksud dan tujuannya. Yang pertama yaitu scope atau stetoskop dan larinoskop. Stetoskop digunakan untuk mendengarkan suara paru dan detak jantung, sedangkan larinoskop digunakan untuk melihat keadaan laring secara langsung sehingga dapat memasukkan pipa trakea ke dalam laring dengan baik dan benar. Terdapat dua jenis larinoskop, yaitu larinoskop bentuk lengkung atau Macintosh untuk anak-anak dan dewasa, dan larinoskop Mayer untuk anak-anak. Untuk penggunaan pengukuran larinoskop dari telinga sampai ke dagu, serta disesuaikan dengan ukuran tiap pasien. Untuk yang kedua yaitu tube atau ETT dan LMA. ETT terbuat dari bahan silikon PVC. Pipa ETT berfungsi untuk membantu pernafasan selama tahap intubasi atau pada pasien penggunaan ventilator. Pada ETT terdapat dua macam, yaitu ETT kinking, di dalamnya terdapat besi, sedangkan ETT non-kinking, di dalamnya tidak terdapat besi. Dipergunakan pada pasien tahap miring ataupun telungkup. Pasien dapat dipasangkan ETT pada nasal atau hidungnya. ETT juga terdapat dua jenis, yaitu ETT di cuff digunakan pada pasien dewasa, sedangkan ETT no cuff digunakan pada bayi baru lahir atau pada anak-anak untuk menghindari luka pada saluran pernafasannya. ETT yang memakai cuff di dalamnya terdapat pengunci yang dimana dimasukkan udara menggunakan spuit dari luar. Untuk mengetahui sudah terkunci atau belum dapat dilihat dari cuff yang terdapat di luar. Jika sudah padat dan keras, artinya ETT sudah terpasang dengan benar. LMA terdapat dua macam, digunakan dalam operasi singkat dan tidak memerlukan relaksasi pada ototnya. LMA terdapat beberapa ukuran, disesuaikan dengan usia dan berat badan pada pasien. Yang ketiga yaitu A atau airway, terdiri dari OPA, oopharing airway atau mayor, NPA, nasal pharynx airway, dan face mask. Untuk OPA sendiri digunakan
alat bantu pernafasan atau digunakan untuk mempermudah dalam pemberian oksigen pada pasien. Untuk pengukurannya, dari bawah telinga sampai ujung bibir. OPA terdapat beberapa ukuran, jadi disesuaikan dengan keadaan pasien. Untuk NPA, digunakan pada bagian hidung untuk pengukurannya dari ujung telinga sampai ujung hidung. Lalu face mask terdapat beberapa ukuran, disesuaikan dengan usia, berat badan pasien. Face mask digunakan untuk memberikan oksigen pada saat pre-oksigenesis sebelum atau sesudah dilakukan intubasi. Yang keempat yaitu tap atau plaster. Bisa menggunakan yang putih yaitu HEPAFIT atau yang coklat untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak lepas atau tercabut. Yang kelima yaitu introducer. Terdiri dari stylet dan Magil Forfait. Stylet digunakan untuk mempermudah pemasangan ETT jika menggunakan stylet ETT lebih mudah dimasukkan ke dalam trakea. Manggil Forcap digunakan untuk memasukkan ETT jika ETT melalui nasal. Yang keenam yaitu C atau konektor. Digunakan untuk menyambungkan ETT atau face mask dengan selang mesin anestesi. Konektor ada beberapa macam bentuk seperti bentuk J dan C. Digunakan untuk menyambungkan antara face mask atau ETT yang dimana mesin anestesinya masih dibagi menjadi dua, yaitu input gas dan output gas. Lalu untuk yang satu arah digunakan untuk input maupun output yang di dalam mesin anestesinya sudah menyatu. Yang terakhir yaitu atau yang ketujuh S atau suction. Untuk selang terdapat beberapa ukuran. Suction digunakan untuk membersihkan atau sebelum sesudah intubasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya dalam percakapan saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.